Perjalanan 20 tahun Komunitas Bakti Kasih Kemanusiaan KBKK adalah suatu ziarah panjang melewati berbagai situasi susah senang sepanjang tahun-tahun yang telah dilewati. Bermula dari tekad hati dan niat luhur di awal tahun Yubelium 2000 untuk membaktikan diri kepada Tuhan dan sesama sebagaimana dilakukan Yesus, Sang Mesias 2000 tahun silam. Spirit yang sama menggerakkan sekelompok awam, imam, dan religius misioner untuk meringankan duka, derita sesama baik rohani maupun jasmani. Awalnya kelompok ini secara khusus terpanggil untuk memberikan pelayanan spiritual pastoral dan psikologis, sandang pangan, kesehatan, dan pendidikan anak-anak melalui sekolah tenda bagi para korban. Semua ini dilakukan dalam rangka bakti kasih, terutama difokuskan pada pelayanan di daerah-daerah yang sulit dijangkau dan terlupakan. Adalah kelompok bakti kasih kemanusiaan, berjalan berkeliling, berada di bumi Indonesia di tahun 2000. Dalam perjalanannya, kini usia KBKK memasuki usia 20 tahun. Selama 20 tahun ini, kelompok awam imam dan religius misioner ini terus berjalan berkeliling ke seluruh daerah-daerah pelosok di tanah air ini, terutama ke daerah-daerah yang terkena bencana alam maupun bencana kemanusiaan. Bila kita membingkai karya-karya kasih kemanusiaan yang dilakukan KBKK sepanjang 20 tahun ini dalam bingkai misi Allah bagi umat manusia dan tugas perutusan yang diamanatkan Yesus kepada murid-muridnya, di sana kita menemukan korelasi yang erat antara karya KBKK dan tugas perutusan yang diberikan Yesus kepada murid-muridnya, sebagaimana tertulis dalam Yohanes bab 20 ayat 21. Sebagaimana Bapa mengutus aku, demikian juga aku mengutus kamu. KBKK dalam kaitan dengan 20 tahun berdirinya, dan saya mengikuti dari awal, memang misi awam dari kelompok bakti kasih kemanusiaan berdasar pada inti utama dari misi itu sendiri, yaitu amanat Yesus Kristus untuk mewartakan Injil, pergi ke seluruh dunia, membawa kabar sukacita. Peace be with you. As the Father sent me, so I send you. Then he breathed on them
receive the Holy Spirit. Dr. Iren dan seluruh pihak terkait menyadari dan mengakui bahwa semua yang mereka lakukan di KBKK bukan semata kemauan mereka, tetapi merupakan suatu panggilan Tuhan untuk mengambil bagian dalam tugas perutusan. Karena setiap orang yang dibaptis adalah murid dan rasul Tuhan yang diutus mewartakan kabar gembira Tuhan melalui kata dan tindakan nyata. Adalah sebuah panggilan karena setiap orang yang dibaptis adalah misionaris. Jadi saya melihat ini sebuah panggilan. Hakikat dasar gereja adalah misioner. Misioner berarti pergi keluar dari diri sendiri untuk berjumpa kepada mereka terutama yang lemah, miskin, sakit, dan yang membutuhkan pertolongan. Karya KBKK ini semakin berkembang dan meluas. Karena KBKK sebagai suatu wadah kasih kemanusiaan, mendasarkan karyanya pada kasih kepada sesama, khususnya mereka yang miskin, terbeban, dan menderita oleh berbagai situasi. Semua pihak yang terlibat dalam karya KBKK selama 20 tahun ini menyadari diri bahwa semua yang mereka lakukan ini bukan semata keinginan diri mereka atau kemauan dunia, tetapi merupakan suatu panggilan ilahi untuk mengambil bagian dalam misi Allah saat ini melalui karya-karya misi gereja. Saya melihat ini suatu fokus yang juga perlu dicermati dan didukung. Karena kita tahu bahwa awam di dalam gereja itu kalau di persentase jumlahnya kan 99% dibanding dari biarawati dan imam yang dari segi jumlah juga tidak seberapa ya. Dan kita tahu dari kaum awam ini potensinya luar biasa. Baik dari segi kemampuan manajerial, mengatur banyak hal, kemudian dari mengumpulkan fasilitas yang diperlukan untuk membantu, untuk mengangkut bantuan itu, sedemikian hebat. Tidak bisa dilakukan hanya oleh katakanlah hierarki imam biarawati. Sehingga kalau KBKK ini mengajak dan mengaktifkan kaum awam sebanyak mungkin, maka potensi untuk mewartakan kabar sukacita Injil khususnya kepada orang yang menderita ini pastilah sangat besar. Berbagai karya bakti kasih yang dilakukan selama 20 tahun ini sangat besar andilnya mendukung karya misi gereja, agar semakin banyak orang bisa merasakan kasih perhatian Tuhan kepada mereka. Khususnya kaum marginal, karena mereka juga memiliki harkat dan martabat mereka sebagai manusia, ciptaan Tuhan juga. Paus Fransiskus sebagai pimpinan Gereja Katolik sejagat saat ini terus menghimbau kita semua untuk terus mengupayakan pengangkatan harkat dan martabat manusia, khususnya kaum papa yang sering diabaikan. Up and to dream of building a better world. Above all, he said, do not let anyone trample on your dignity. La vida se nos hace hermosa, somos capaces de encontrar la bella en las peores situaciones en las que ustedes viven. Eso significa dignidad. Esa es la palabra que me vino. Capacidad de encontrar belleza aún en las cosas más tristes y más sufridas. Solamente la puede hacer un hombre o una mujer que tiene dignidad. Pobre sí, arrastrado no. Eso es dignidad. Pope Francis asked the
Tugas misi gereja demi pengangkatan harkat dan martabat manusia, serta kebahagiaan bersama, adalah suatu tugas misi yang besar dan luas, serta masih terus dipercayakan kepada kita. Hal ini membutuhkan dukungan dan partisipasi kita semua, karena tugas luhur ini dipercayakan kepada kita semua. Kiranya apa yang telah dibuat oleh KBKK ini menginspirasi serta menggerakkan kita untuk terus berjuang melibatkan diri dengan cara dan kemampuan kita. Karena semakin banyak orang terlibat dalam karya misi ini, hasil dan manfaatnya tentu saja semakin besar dan meluas. Maka, baiklah diperhatikan 3 hal penting yang disampaikan Monsinyur Sutrisna Atmaka dalam kapasitasnya sebagai Ketua Komisi Karya Misioner KWI dan juga moderator serta pelindung KBKK. Sesudah mendampingi sekian lama, hampir 20 tahun ini, saya mendapat kesan di satu pihak tentu ada banyak hal yang positif ya. Tadi yang saya lihat memberi kesadaran kepada kaum awam untuk ambil bagian dalam misi Yesus Kristus, misi gereja, karena memang gereja pada hakikatnya misioner, itu memang harus terus digalakkan. Itu harapan yang sungguh dapat saya disadari dan diusahakan sebanyak mungkin membawa dampak bagi kaum awam lain. Kemudian yang kedua, memang selama ini KBKK berjalan dalam tanda petik itu masih dilaksanakan sebagai gerakan yang dimulai oleh Dr. Irin dan teman-teman pada awalnya itu. Nah, gerakan ini di satu pihak memerlukan juga payung hukum seperti halnya untuk mendapatkan dana untuk beasiswa yang cukup lumayan dan juga untuk hal-hal yang bersifat finansial membantu membuat koperasi di Sulawesi misalnya, itu memang dari gerakan menjadi semacam lembaga. Ya. Itu juga harus disikapi dengan bijaksana, tanpa harus mematikan gerakan roh, tetapi juga tidak melanggar berbagai hal yang memang harus dipayungi oleh hukum, oleh undang-undang dan yayasan. Itu kalau bisa berjalan seiring itu akan bersinergi lebih baik lagi. Ketiga, memang keanggotaannya itu bersifat cair. Dan karena itulah menurut saya bagaimana untuk menjamin kelanjutan itu bisa dicari cara yang pas. Di satu pihak ada unsur gerakan roh yang memang tidak boleh dibatasi, tetapi di lain pihak menghadapi situasi zaman dengan segala halnya itu diperlukan sarana legalitas yang terus-menerus bisa dilestarikan menjaga gerakan itu. Bagaimanapun, KBKK telah terbukti tekun setia sepanjang 20 tahun ini mengambil bagian dalam karya misi Allah untuk mengunjungi dan melakukan karya-karya bakti, kasih kemanusiaan secara nyata kepada sesama, khususnya kaum kecil dan terpencil, serta menderita di pelosok-pelosok Indonesia. Karena itu, apresiasi yang tinggi dan ucapan terima kasih dari hati yang tulus kepada semua pihak yang telah terlibat dalam karya-karya bakti kemanusiaan, khususnya melalui KBKK ini selama 20 tahun ini. Saya selama mendampingi kelompok bakti kasih kemanusiaan, melihat bagaimana perjuangan dari satu perjalanan ke perjalanan yang lain. Bagaimana sibuknya di satu pihak menyiapkan tenaga dengan rekoleksi, dengan misa, berangkatan ya, itu tidak mudah dan memang memerlukan pengorbanan yang luar biasa. Oleh karena itu, saya mengucapkan selamat dan profisiat karena sudah berlangsung 20 tahun
Itu pengorbanan yang luar biasa, ketekunan, dan banyak hal lah yang harus dikelola. Yang kedua, tentu selain novisiat yang membawa tanggung jawab besar itu, pastilah ucapan terima kasih kepada mereka-mereka yang secara langsung menangani itu semua. Tetapi juga ada sekian banyak donatur yang dengan cara tidak langsung mendukung dengan berbagai hal. Saya sungguh bisa mewakili dalam tanda petik beberapa pihak yang sudah menerima di Kuskupan-Kuskupan itu ya. Ucapan terima kasih kepada kelompok bakti kasih kemanusiaan dan juga mereka-mereka yang secara rutin maupun kadang-kadang memberikan dana yang tidak sedikit untuk mendukung KBKK. Mengucap terima kasih juga kepada siapa saja yang menjadi pembimbing rohani, yang menjadi teman seperjalanan di dalam karya misi ini, dan juga tentu bagi para donatur, para pendoa, dan keluarga yang juga mensupport kegiatan ini sehingga memungkinkan hal ini terjadi. Terima kasih kepada semua, dan juga tidak lupa kepada mereka yang kami jumpai dan layani. Ini adalah Yesus. Terima kasih kepada mereka dalam perjumpaan kami selama 20 tahun di seluruh pelosok negeri dari Sabang sampai Merauke. Come, ye blessed of my Father. Inherit the kingdom prepared for you from the foundation of the world. For I was an hungered, and ye gave me meat. I was thirsty, and ye gave me drink. I was a stranger, and ye took me in. Naked, and ye clothed me. I was sick, and ye visited me. I was in prison, and ye came unto me. Then shall the righteous answer him, saying, Lord, when saw we thee an hungered, and fed thee? Or thirsty, and gave thee drink? When saw we thee a stranger, and took thee in? Or naked, and clothed thee? Or when saw we thee sick, or in prison, and came unto thee? And the king shall answer, and say unto them, Verily I say unto you, inasmuch as ye have done it unto one of the least of these, my brethren, ye have done it unto me.